Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya akan mengkaji lagi ilmu hakikat, ilmu rahasia yang tersirat pada ilmu syariat terkait dengan sedekah. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Nah, dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, 1 dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Lalu ada yang bertanya, bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah? Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali lalu ia mengambil dari kantongnya 100.000 dirham untuk disedekahkan. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2527. Apa ilmu hakikat, ilmu yang tersembunyi pada hadis ini? Pada hadis ini kita memahami ada pengajaran bahwa Allah itu maha bijaksana. Tidak ada yang lebih bijaksana daripada Allah. Ketetapannya, karakternya. Di mana letak bijaksananya? Di sini disebutkan ada orang yang memiliki 1 dirham dapat mengungguli 100.000 dirham. Kok bisa? Ketika orang itu dalam keadaan kekurangan, memiliki 2 dirham saja lalu berani bersedekah 50% dari hartanya, yaitu mengeluarkan 1 dirham untuk disedekahkan di jalan Allah. Sedangkan yang satunya, orang yang sangat kaya raya, disebutkan di sini harta yang banyak sekali, tapi hanya mengambil di kantongnya itu 100.000 dirham untuk disedekahkan. Untuk memudahkan, kita ganti mata uangnya di dalam mata uang rupiah. Kalau 1 dirham, kita ganti 1.000 rupiah, walaupun tidak sama. Ya, untuk memudahkan saja. Sedangkan 2 dirham itu 2.000 rupiah. Sedangkan 100.000 dirham itu 100.000 rupiah. Jadi orang yang punya kekurangan, ya, keadaannya kekurangan, itu memiliki 2.000 rupiah. Sedekah 50% dari hartanya, yaitu 1.000 rupiah. Sedangkan orang yang sangat kaya raya hanya mensedekahkan 100.000 rupiah. Itu dinyatakan oleh Nabi, itu kalah sedekahnya oleh orang yang memiliki 2.000 rupiah yang mensedekahkan 1.000 rupiah. Artinya Allah itu maha bijaksana. Tidak hanya melihat dari segi nominalnya saja, tidak melihat jumlah yang disedekahkan, melainkan juga melihat keadaan orang yang bersedekah tersebut. Kalau misalkan orang yang memiliki 2.000 rupiah itu adalah orang yang kekurangan, misalkan orang itu pemulung kah, atau tukang becak kah, atau jual-jualan yang barang-barang yang kecil nominalnya, tapi berani bersedekah 50% dari hartanya, ya, itu artinya orang tersebut memiliki keimanan yang tinggi, mempercayai kepada Allah yang maha teliti, maha halus di dalam menilai semua hamba-hambanya, lahir dan batinnya. Ya, secara lahir terlihat oleh mata kita hanya 1.000 rupiah, tapi Allah melihat sisi batinnya. Apa? Keimanannya yang tinggi. Kenapa? Di saat kekurangan, berani-beraninya mensedekahkan, ya, di jalan Allah 50% dari hartanya. Sedangkan yang kaya raya hanya mampu 100.000 rupiah. Padahal dia sangat kaya raya. Makanya dikatakan oleh Nabi mengungguli, ya, yang 1.000 rupiah itu tadi daripada orang yang 100.000 rupiah. Nah, jadi Allah itu maha bijaksana, saudara-saudariku. Janganlah kita menyepelekan amal orang lain. Karena apa? Bisa jadi orang yang sedekah cuma 1.000 rupiah, 2.000, ternyata keadaannya sangat sempit, sangat kekurangan daripada kita yang punya gaji bulanan. Maka hal ini terkait juga dengan hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2526.
dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Hubshi al-Khat'aimi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, sedekah mana yang paling afdol? Jawab beliau, sedekah dari orang yang serba kekurangan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Jadi, kalau orang itu keadaannya serba kekurangan, artinya seringkali di dalam menjalani kehidupan itu uangnya tidak selalu ada, seperti hanya orang kaya yang mungkin berlebihan setiap hari. Tapi berani bersedekah, artinya orang tersebut memiliki keimanan yang tinggi kepada Rob, Tuhan alam semesta, Allah Ta'ala yang maha bijaksana, maha teliti, maha pembalas terbaik. Beliau berani, makanya dinilai oleh Allah memiliki nilai yang tinggi sedekah tersebut. Karena apa? Keimanan yang tinggi tadi yang ada di kolbunya. Sedangkan orang yang kaya raya tadi masih berani 100.000 saja dari uang yang dia simpan yang lebih banyak, sangat banyak bahkan daripada yang disedekahkan di jalan Allah. Memang pada umumnya manusia itu kalau sudah banyak harta lebih banyak disimpan daripada disedekahkan. Itu faktanya. Mereka berdalih akan apa? Membuat usaha yang baru, supaya apa? 7 turunan bisa tercukupi. Nah ini sudah keliru. Padahal belum tentu dia hidup besok. Bisa jadi mati. Akhirnya harta yang dikumpulkannya di akhirat nanti dijadikan ular oleh Allah. Dan ular itu melilit badannya dan berkata, akulah hartamu. Nah ini makanya Allah berfirman, beruntung orang itu yang dihindarkan dari kekikiran. Kenapa? Karena kekikiran itu adalah kekikiran terhadap dirinya sendiri. Itu akan membinasakan dia nanti di akhirat. Jadi hikmah dari hadis tersebut, satu, kita mengetahui ilmu hakikat, ilmu rahasia yang tersemat di dalam hadis ini, bahwa Allah itu maha bijaksana. Tidak menilai seperti manusia. Manusia hanya berdasarkan sudut pandang mata lahiriahnya. Ketika ada orang lain bersedekah 1.000, diremehkan. Karena apa? Dia mau sedekah 100.000. Padahal Allah melihat keadaan orang itu serba kekurangan, tidak sama dengan orang yang sedekah 100.000 yang sangat kaya raya. Ternyata di balik itu penilaian Allah, orang yang sedekah 100.000 ini pelit. Karena apa? Jumlah yang disedekahkan di jalan Allah untuk kehidupan yang kekal di akhirat sangat sedikit daripada harta yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Telah disimpannya berupa mobil, berupa tas-tas mewah, rumah mewah, tabungan. Nah ini bahayanya orang yang melihat dengan mata lahiriahnya, nggak mengerti kebenaran hakiki. Maka ingatlah sabda Nabi di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmizi nomor 2722. Beliau bersabda, janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun, walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan. Ingat firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 79 bahwa semua kebajikan yang kita peroleh adalah dari sisi Allah. Maksudnya kita tidak akan mungkin bisa berbuat baik sekecil apapun kalau tanpa rahmat dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 29. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa amal kita itu Allah yang memberikan sebelum kita lahir, ketika kita masih berusia 4 bulan di dalam janin kandungan. Oleh karena itu, orang yang riya dan ujub bangga di dalam bersedekah, maka dia pasti masuk neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, ada orang dermawan tapi masuk neraka. Karena apa? Ingin dipuji. Oleh karena itu, jangan meremehkan amal, baik itu amal yang kita lakukan, apalagi orang lain. Kita harus husnuzon kepada saudara-saudari kita. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.